Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai ulasan buku atau artikel ilmiah. Yang pertama adalah buku Dasar Logika Pemrograman Komputer, penulisnya adalah Abdul Qadir dan penerbitnya adalah Elex Media Komputindo. Buku Dasar Logika Pemrograman Komputer oleh Abdul Qadir adalah sebuah buku yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar logika pemrograman kepada para pembaca, terutama pemula dalam dunia pemrograman komputer. Buku ini menawarkan pendekatan yang jelas dan terstruktur dalam mengajarkan logika pemrograman yang merupakan fondasi penting dalam mengembangkan perangkat lunak. Buku ini terdiri dari pengantar logika pemrograman, struktur kontrol, variabel dan tipe data, fungsi dan prosedur, algoritma dan diagram alir, latihan dan studi kasus. Opininya, pendekatan yang sistematis, contoh dan latihan praktis, bahasa yang mudah dipahami. Untuk kritiknya, kurangnya keterkaitan dengan implementasi nyata, tidak mengakomodasi teknologi terkini, lalu keterbatasan dalam pembahasan algoritma lanjut. Kelebihannya, pendekatannya sistematis, contoh dan latihan praktis, bahasa yang sederhana dan jelas, fokus pada konsep dasar, struktur bab yang teratur. Untuk kekurangannya, kurangnya keterkaitan dengan implementasi nyata, tidak membahas teknologi terkini, pembahasan algoritma yang terbatas, kurangnya fokus pada aspek praktis dan implementasi. Kemudian buku artikel mengenai Analysis and Design of User Interface garing User Experience with the Design Thinking Method in the Academic Information System of Jenderal Sudirman University. Penulisnya adalah Ilham Wijayanto dan Rahayu. Publikasinya Jurnal Teknik Informatika Volume 2 tahun 2021. Artikel ini mengulas penerapan metode design thinking dalam analisis dan desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna pada sistem informasi akademik Universitas Jenderal Sudirman. Metode ini dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada pengguna dan berorientasi pada solusi untuk menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan dan menyenangkan bagi pengguna. Opininya, artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengembangan sistem informasi akademik dengan menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada pengguna. Kritiknya generalisasi hasil, keterbatasan metodologi. Lalu, evaluasi jangka panjang, partisipasi pengguna yang beragam. Kelebihannya, pendekatan berbasis pengguna, pendekatan sistematis, data empiris, implementasi praktis, peningkatan kualitas UI UX. Kekurangannya generasi hasil, kurangnya pembahasan keterbatasan, evaluasi jangka panjang, keragaman pengguna, lalu detail proses iteratif. Selanjutnya, artikel mengenai The Decision Support System of Public Service Satisfaction Using Topsis Method at Regional 1 BKN Yogyakarta. Penulisnya adalah Benedictus Redika Apriawan Santoso dan Indah Susilawati. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian kepuasan pelayanan publik di BKN Regional 1 Yogyakarta dengan menggunakan metode TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan sistem yang dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik secara objektif dan terstruktur, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan. Opininya adalah artikel ini menunjukkan pemanfaatan metode analisis yang terstruktur dan berbasis data dalam menilai kepuasan pelayanan publik. Kelebihan utama dari artikel ini adalah kemampuannya untuk mengaplikasikan metode TOPSIS secara efektif untuk menilai kepuasan publik. Lalu untuk kritiknya, keterbatasan data.
analisis kritis terhadap metode, implementasi dan praktiknya kurang, perbandingan dengan metode lain. Kelebihannya, penggunaan metode yang terbukti, pendekatan data-driven, fokus pada peningkatan pelayanan, implementasi praktis. Kekurangannya, kurang detail tentang pengumpulan data, analisis terbatas terhadap metode, implementasi dan dampak, keterbatasan dalam konteks. Kemudian hasilnya terlalu general. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.